Halo Tribuners, kita kembali di acara Tribun Bakudapa bersama dengan saya Aswin Lumintang dan saat ini saya sudah bersama dengan founder Indonesian Observer, Bung Andre Mongdong, dan selama kurang lebih 30 menit kita akan berbincang-bincang terkait dengan pelayanan Kota Manado atau yang kita beri tema mau dibawa kemana Kota Manado ke depan. Jadi saya akan berbincang-bincang dengan Bung Andre yang juga kita tahu bersama em, boleh dikata mengawal ya, mengawal dari awal AARS ini, Andre Angau dan Richard Swalang sejak masih tahap kampanye sampai ke dengan terpilih dan Bung Andre juga selain mengawal juga lewat Indonesian Observer juga melakukan survei terkait dengan pelayanan publik, terkait di situ tentang perekonomian ya di masyarakat di Kota Manado. Dan nanti selama kurang lebih 30 menit kita akan berbincang-bincang dan saya akan mencoba menanyakan kepada Bung Andre terkait dengan apa yang dibutuhkan masyarakat Kota Manado saat ini dan ke depan. Selamat siang Bung Andre. Selamat siang, Bung Aswin dan Tribuners sayang. Ya, apa kabar, Bung Aswin? Ya baik, baik, baik. Bu Andre, saya mulai dengan pertanyaan pertama ya. Bung Andre, ini kita ketahui bahwa saat ini mungkin sementara dilakukan pelantikan ya, pelantikan akan wali kota dan wakil wali kota yang baru, yaitu Pak Andre Angau dan Pak Richard Swalang, yang kebetulan eh, kemarin waktu di tahap pilkada itu Indonesian Observer dipakai untuk baik dalam untuk mengukur akan elektabilitas dari pasangan ini maupun hal-hal lain terkait dengan Kota Manado. Kota Manado dalam hal ini pelayanan, saya tahu pelayanan Kota Manado dikaji lewat salah satunya adalah Indonesian Observer. Saya ingin menanyakan Bung Andre, kira-kira menurut Bung Andre eh, wali kota yang baru ini dan wakil wali kota yang baru kira-kira hal-hal apa yang harus dia benahi di antara banyak hal ya, di antara banyak hal yang membutuhkan perhatian serius daripada pemimpin yang baru di Kota Manado. Saya memberikan gambaran bahwa yang membutuhkan perhatian serius pertama kan soal kemiskinan atau pengangguran dengan adanya pandemi ini, kemudian masalah sampah, sampah di Kota Manado, kemudian masalah pengaturan lalu lintas, penataan pasar, air minum. Saya kira hal-hal ini. Pertanyaan saya, Bung Andre, kira-kira apa di antara beberapa hal ini yang harus menjadi fokus daripada pemimpin yang baru di Kota Manado berdasarkan hasil survei dari Indonesian Observer? Baik, terima kasih, Bung Aswin. Saya kira yang perlu diberi selamat, yang terutama adalah warga Kota Manado, yang hari ini boleh diberkati Tuhan lewat dilantiknya pemimpin yang baru Kota Manado, dalam hal ini Pak Andre Angau selaku wali kota dan Pak Richard Swalang sebagai wakil wali kota Manado. Ini merupakan berkat tersendiri bagi warga Kota Manado dan kami Bung Aswin Indonesian Observer melakukan yang kami kawal sebenarnya bukan kandidat, tapi yang kami kawal adalah opini publik atau harapan publik sebenarnya di Kota Manado. Sebab yang kami survei itu adalah sebenarnya harapan daripada warga Kota Manado, baik itu persoalan-persoalan isu-isu strategis apa yang menjadi pokok persoalan di Kota Manado maupun ya kalau berkaitan dengan elektabilitas tentu itu merupakan preferensi politik dari warga Kota Manado. Ya, nah temuan kami pada medio pertengahan tahun yang lalu, tahun 2020 menjelang kontestasi pilkada, bahwa warga Kota Manado itu ada 3 isu prioritas yang
Ya, kami harus menyampaikan ini bahwa situasi ini terjadi dalam situasi masa pandemi COVID-19 ya, Bung Aswin. Kita tahu bersama dunia global sekarang mengalami pandemi COVID. Nah, di tengah isu pandemi COVID ini, isu prioritas yang dihadapi oleh warga Kota Manado yang menjadi harapan untuk dapat diselesaikan oleh pemimpin, siapapun pemimpin itu, adalah pertama yang paling utama adalah masalah ekonomi. Masalah ekonomi di sini berkaitan dengan kebutuhan pokok. Nah, dalam hal ini lebih khusus di harga-harga kebutuhan pokok yang dianggap masih tidak stabil. Dalam hal ini dirasakan masyarakat sebagian besar ada di angka 37% masyarakat Kota Manado menganggap harga kebutuhan pokok itu masih cenderung mahal. Cenderung mahal. Artinya di sini ada pukulan di sisi konsumsi publik. Kemudian poin yang kedua yang menjadi harapan masyarakat untuk dapat diselesaikan adalah masalah lapangan pekerjaan. Ada sekitar 29,8%. Ini temuan yang kami dapatkan. Masyarakat kita susah mencari pekerjaan. Pekerjaan ya. Ini khusus di Kota Manado. Ya. Kemudian yang ketiga yang menjadi isu pokok juga adalah masalah pelayanan kesehatan yang dianggap belum maksimal. Ada sekitar 7,6% yang menganggap pelayanan kesehatan kita masih belum maksimal. Nah, ini tiga yang kami rangkum dari sekian banyak isu-isu yang ada, tapi kami mengambil 3 poin utama atau 3 pokok masalah prioritas yang perlu diselesaikan. Sehingga dari situlah visi misi kandidat ini kita sinergikan dengan harapan publik sebenarnya. Itu Bung Aswin kira-kira. Kalau kita breakdown lebih dalam itu sebenarnya ada per kecamatan kita punya data-data di wilayah mana ada yang mungkin misalnya masalah air bersih. Air bersih itu di wilayah Kepulauan Bunaken itu menjadi isu prioritas Bung Aswin. Masalah air minum air ya, bersih. air bersih ya. Iya. Ketersediaan air bersih. Iya. Tapi Itu saya mau di bertanya Kepulauan dulu, Bunaken. saya motong bertanya soal jadi yang pertama adalah soal kebutuhan pokok ya. Yang paling utama saat ini adalah yang masalah harga kebutuhan pokok. Jadi kebutuhan pokok. wali kota dan wakil wali kota Manado harus memperhatikan ketika bekerja sekarang adalah bagaimana ini soal perut. Iya kan? Ya, ini soal perut. Jadi yang pertama adalah memberikan dulu kasarnya memberikan makan dulu kepada kita masyarakat. Bagaimana supaya kita masyarakat Kota Manado mudah mendapatkan makanan. Dan ini saya kira dia sangat ini kan hanya di tingkat luarnya, tingkat permukaannya bahwa soal bahan makanan. Ini saya kira dia akan menyentuh soal kemampuan daya beli dari masyarakat, pengangguran lah. Sekarang begini, kalau kita kaitkan dengan hasil survei tadi bahwa yang dibutuhkan adalah ketersediaan bahan makanan yang saat ini terasa agak mahal. Pertama itu memang mungkin mahal, kedua memang daya beli kita menurun. Daya beli masyarakat menurun karena kita tahu bersama juga saat ini banyak sekali terjadi PHK, terjadi pemutusan hubungan kerja di lapangan-lapangan pekerjaan. Tingkat pekerjaan terjadi kesulitan-kesulitan. Sangat simpel kita melihat misalnya di Manado ini ada mall, katakanlah ada 2 atau 3 mall yang top yang menyerap tenaga kerja. Dulu mereka ada sekian ratus tenaga kerja mereka, hampir 1.000 misalnya. Sekarang tenaga kerja mereka sudah tidak sampai 100 lagi. Ada sekitar 50 bahkan ada 70 sampai 75% karyawannya yang mau tidak mau dirumahkan bahkan sudah diberhentikan. Bahkan terakhir saya pernah minggu lalu saya wawancara dengan salah satu karyawan hotel, salah satu manajer hotel, dia mengatakan bahwa sebelum pandemi dia mempunyai 230 karyawan. Saat ini dia tinggal punya 70 karyawan. Karena nak mampu lagi untuk membayar akan gaji karyawan. Jadi saya kira
mungkin ini ya yang poin pertama itu ya, atau gimana Bung Andre melihat? Kalau dari sisi tadi kan lagi lebih ke sisi konsumsi masyarakat tadi. Iya, iya. Tapi temuan kami tadi adalah bahwa masyarakat masih menganggap bahwa kebutuhan pokok ini masih belum stabil harganya. Ya, ini Kebutuhan minimal pokok yang ya, kami ya. temukan pada 2020 kemarin. Ya, Iya, iya, iya. tetapi secara ekonomi makro kita bisa melihat bahwa inflasi kita sebenarnya masih di angka 1,75%, Bung Alvin. Bung Aswin di bulan April ini pun masih angka seperti itu. Jadi masih cukup terkendali Cukup sebenarnya. terkendali ya. Kemudian dari cukup terkendali. Memang angka pengangguran ada cenderung naik di tahun ini. Ada kurang lebih di Manado ini sendiri dari tahun lalu itu sekitar 10,46% temuan kami dan data BPS. Ini pengangguran naik menjadi 13,88%. Ini pengangguran terbuka maksudnya. Iya, iya. Dari angka kerja di warga Kota Manado. Nah, artinya ada kurang lebih pengangguran kita naik kurang lebih 3% lebih ya. Nah, ini terkonfirmasi apa yang Bu Alvin tadi katakan. Beberapa pusat perbelanjaan kita banyak menutup gerai-gerainya, kemudian mungkin ada pengurangan tenaga kerja. Nah, itu yang mungkin terjadi dan ini menjadi pekerjaan rumah dari pemerintah sebagai regulator, yang mana bagaimana pemerintah yang baru ini mampu mengangkat atau mendorong, menstimulasi pertumbuhan ekonomi di Kota Manado ini dengan program-program yang nantinya akan dilakukan. Nah, Yang kira-kira kedua seperti tadi itu, faktor Bung. apa? Yang kedua tadi Pak, Bung Andre, setelah faktor Yang harga, yang kedua faktor pengangguran, jadi terkait dengan ini. pengangguran ya. Jadi harga dan pengangguran ini menjadi Pengangguran. poin besar sebenarnya, isu prioritas memang. Sekarang bagaimana kira-kira solusi daripada pemimpin yang baru ini, Pak Andre Angau ini dan Pak Richard untuk mengatasi akan pengangguran ini, meminimalisir. Ini memang masalah global, tapi sebagai pemimpin yang baru kan harus ada terobosan. Dan saya kira Indonesian Observer Ya. bisa memberikan tawaran solusi. Bagaimana? Nah, sebenarnya, ini kepemimpinan yang baru ini unik ya, Bung Asin. Ini punya kepemimpinan yang sebenarnya ada di kondisi yang luar biasa. Pertama, kepemimpinan ini hanya sekitar 3 hampir 4 tahun masa kepemimpinannya, yaitu berakhir di tahun 2024 kalau tidak salah. 2024 Mohon ya, dikoreksi. Iya. Ya. Kemudian artinya pekerjaannya cukup singkat sebenarnya. Waktu yang diberikan ini cukup singkat. Kedua adalah tadi masalah global tadi, pandemi COVID-19 ini. Nah, ini kan adalah kondisi-kondisi yang mereka harus hadapi di era kepemimpinan mereka. Jadi bukan di dalam kepemimpinan yang manajemen yang normal. Ini harus dilakukan manajemen krisis sebenarnya. Artinya langkah-langkah yang dilakukan oleh pemimpin kita ini adalah langkah-langkah yang besar. Tidak hanya rutinitas seperti pemimpin daerah sebelum-sebelumnya. Ini jadi tantangan bukan tersendiri. yang biasa ya, harus yang luar bukan biasa. Langkah biasa. Yang harus luar biasa. Harus luar biasa. Dan harus luar biasa. Saat ini kan memang harus diakui pemimpin tidak bisa diperbandingkan dengan pemimpin siapapun yang terdahulu, karena era sekarang kan era yang lain, kondisi saat ini kan sangat berbeda. Berbeda. Ya. Nah, sehingga saya kira kita masyarakat warga Kota Manado itu harus percaya kepada pemimpin yang baru ini. Mereka masih muda, energik, milenial, boleh dikatakan masih berpikir milenial meskipun usia sudah hampir 50 kalau nggak salah ya. Tetapi saya kira dibantu oleh sumber daya manusia yang di sekitar mereka itu termasuk birokrat yang sekarang ini itu perlu melakukan akselerasi dan perlu melakukan revolusi, Bung Aswin. Revolusi, karena ini merupakan sesuatu langkah yang besar ini. Nah, tidak boleh dilakukan lagi dengan cara-cara yang terlalu seperti kemarin-kemarin. Karena kita menghadapi situasi yang luar biasa. Ya, kalau Bung Karno bilang ini masuk di tahun vivere pericoloso, ya, mirip seperti itu kira-kira.
Artinya kita sedang menyerempet-nyerempet bahaya ini. Bahaya, betul, betul. Seberapa optimis Bung Ya, Andre melihat akan kepemimpinan AARS ini dalam memimpin dalam waktu yang relatif singkat ini, kurang lebih 3 tahun setengah, dan bagaimana Bung Andre melihat kemampuan dari birokrasi yang akan mendukung daripada kepemerintahan ini. Kan kita sudah tahu bersama bahwa salah satu keunggulan dari kepemerintahan yang baru ini nanti adalah sinergitas. Jadi sinergitas dengan Pemprov dan kabupaten kota yang lain yang eh, ya sudah menjadi rahasia umum, kelihatan warnanya sama sehingga lebih memudahkan untuk melakukan koordinasi. Tapi dengan waktu yang mepet dan dengan kondisi yang tidak normal yang seperti kita bicarakan di awal ini tentu tidak mudah. Dan yang paling utama dalam pemerintahan ini adalah salah satu yang harus mampu berkolaborasi adalah kemampuan dari birokrat. Bagaimana Bung Andre melihat kemampuan dua pemimpin ini dan kemampuan birokrat di daerah kita atau di Pemkot Manado? ya. Mungkin sebelum itu saya tertarik dengan pernyataan Bung Aswin yang tadi menyangkut sinergitas. Ini merupakan sebenarnya poin pintu masuk yang paling bagus sekali untuk pemerintahan yang baru ini, karena itu adalah salah satu daya ungkit yang sangat besar, yaitu sinergitas antara pemerintah kota, provinsi, dan pemerintah pusat dalam hal ini. Ya, ini pintu masuk yang sangat bagus saya kira, sehingga banyak program-program sinergi yang perlu diakselerasi bersama, yang mungkin pada era sebelumnya itu tidak tereksekusi dengan baik. Misalnya contoh kemarin pembangunan Ring Road 3 yang ada di perbatasan Manado dan Minahasa akhirnya disorong ke Minahasa kan, itu karena proses pembebasan lahan tidak tereksekusi dengan baik. Nah, sebenarnya itu jalan itu infrastruktur yang dapat mengurai kemacetan di Kota Manado yang tadi Bung Aswin sudah singgung sebenarnya. Kalau dari Winangun bisa langsung potong ke arah Malalayang gitu kan. Itu salah satu contoh. Kemudian menyangkut birokrasi. Memang birokrasi yang saat ini sudah terbangun di Kota Manado itu perlu mendapatkan sentuhan-sentuhan manajerial dari kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota yang baru sekarang ini. Saya kira ini menjadi tugas berat juga dua belah pihak ya, baik yang dipimpin maupun yang memimpin ya, untuk mensinergiskan budaya kerja tentunya. Saya percaya Bung ARS ini yang milenial dan masih energik. Beliau punya kepemimpinan yang kira eksekutor ya, eksekutor. Kemudian beliau juga berpikir minimalis, nggak terlalu muluk-muluk, karena pengalaman kami kerjasama dengan beliau ini, beliau nggak mau kerja yang memikirkan yang terlalu yang lain-lain, tetapi akhirnya penyelesaian tidak terjadi dengan efektif ya. Nah, beliau ini orang yang cukup minimalis, dan birokrat kita harus menyesuaikan dengan gaya kepemimpinan yang baru ini saya kira ya. Dan beliau itu seorang pemimpin yang dia memonitor planning, kemudian pelaksanaan daripada apa yang sudah diplanningkan tadi. Dia akan monitor terus saya kira. Nah, para birokrat ini akan harus lincah bekerja dengan gaya kepemimpinan yang baru ini yang cenderung tentunya akan sangat energik sebenarnya. Ini Ini tantangan tersendiri buat birokrat. Ya. Ini warning ya dari. Betul. Warning. Bung Andre, ini kalau saya melihat, kalau tidak salah APBD tahun 2021 ini ada 1,6 triliun ya, 1,6 triliun. Kemudian dengan dengan PAD 440 miliar. Tapi yang menjadi kendala, mungkin kan ini APBD ini belum sesuai dengan format daripada ARS, karena ini kan disusun masih di dalam kepemerintahan yang lalu sehingga mungkin lain dengan terjemahan dengan pemerintahan yang baru saat ini, dan ini saya kira boleh dikata kendala besar untuk berjalan dalam sisa 1 tahun terakhir ini. Kira-kira bagaimana pendapat Bung Andre untuk mensinergikan ya dengan anggaran yang saya katakan tadi ada berapa itu, ada sekian triliun, ada 1,6 triliun. Kemudian kan pengesahan itu masih di pemerintahan yang lalu.
bagaimana dengan Ya, mengeksekusi ini? Apakah tidak akan menjadi kendala sebentar di sisa tahun anggaran ini? betul. Bung Asin, catatan kami yang kami dapatkan tentang postur anggaran di APBD Kota Manado untuk pendapatan daerah itu di angka 1,487 triliun. Iya, Kemudian PAD-nya sendiri hanya 440 miliar ya. iya. Yang lainnya adalah pendapatan transfer dari pusat 1 triliun lebih ya. Sedangkan postur belanja kita itu ada di 1,599, artinya masih defisit sebenarnya, defisit. Kemudian untuk belanja pegawainya saja itu di angka 700 miliar, artinya kurang lebih 43%, Bung Aswin, dari total postur belanja kita. Kemudian belanja barang dan jasa itu 567 sekian miliar maksudnya, Miliar, ya. atau di angka 35, sekian persen ya. Kemudian belanja modal itu hanya 287 miliar atau cuma 17 atau hampir 18% lah gitu. Nah, memang ini hampir sebagian besar itu terserap ke gaji ya, belanja pegawai, dan kalau honorarium itu banyak di belanja jasa sebenarnya. Itu masuk di belanja jasa. Jadi kurang lebih hampir 60% kita itu masuk di kategori belanja pegawai, tadi gaji dan honorarium masih di angka sekitar 60%. Artinya cuma tinggal 40% itu belanja yang boleh katakan bersifat real ya, real. Real, ya. Nah, ini yang Untuk pembangunan ini yang fisik, menjadi ya. bahkan cuma belanja, betul, belanja modal itu Bung Asin cuma sekitar 287 juta ya. Miliar. Memang secara teori 287 miliar cuma sekitar 18%, Bung Asin. Nah, ini yang menjadi pekerjaan keras dari tim ARS ke depan ya, tim pemerintahan ARS ke depan. Bagaimana mampu untuk melakukan langkah-langkah yang strategis, mengefisiensi apa yang sudah tertata ini, kemudian bisa mengeksekusi apa yang menjadi visi misi program daripada ARS yang kemarin sudah dikampanyekan. Ya, ini tantangan tersendiri. Ada banyak program-program isu yang sebenarnya sudah terprogram, cuman memang melihat kondisi real keuangan kita ini, dia memang, saya bukan bilang ini pesimis, kita harus optimis sebenarnya. Optimis karena saya percaya pemimpin ini bisa melakukan itu ya. Nah, langkah-langkah yang tadi saya bilang harus langkah luar biasa, inilah yang perlu memang harus cepat dilakukan. Misalnya dalam program penyusunan RPJMD ini kan harus segera dilakukan ini. Nah, ini yang penting sekali sebenarnya, supaya langsung dimusrembangkan dikonsultasikan ke masyarakat, kemudian ya tentunya disahkan oleh DPRD nanti, DPRD Kota. Artinya Bung Andre mau mengatakan bahwa dengan situasi yang tidak normal ini dan kita melihat APBD tadi ya, APBD secara garis besar dan beberapa item-item, ya, masih ada optimis lah, asalkan kepemimpinan ARS ini memang harus kreatif ya, kreatif. betul. Dan kuncinya mungkin itu mengoptimalkan sinergitas ini ya, baik dengan pemerintah pusat maupun provinsi ya. Nah, otaknya kan Bung Alvin ada kalau di pemerintah daerah itu kan di Bapelitbangda, Keuangan, dan ya Inspektorat. Ini harus segera dipercepat ini. Rolling atau gimana? Ini. Bukan, saya tidak menyebut untuk melakukan rolling atau apa. Tapi setidaknya wali kota dan wakil wali kota harus segera mengambil langkah-langkah untuk segera melakukan ini. Karena waktu kita mepet ini, Bung Aswin. Ya. Artinya memang boleh dikata memang pemimpin yang baru saat ini memang harus kerja siang malam ya, 1 kali 24 jam ya. Ya. Kelihatan begitu, betul, untuk menebus, karena ini kalau tidur, biasanya kepemimpinan 5 tahun, ini cuma 3,5 tahun. 3,5 tahun. Betul. Ini manajemen krisis namanya. Iya, manajemen krisis. Kita di tengah krisis loh ini. Iya, iya. Bung Andre, bagaimana Bung Andre melihat dengan
dengan hal-hal yang krusial ya, yang seperti yang saya katakan awal ya, yang memang mendesak untuk diperbaiki. Pertama misalnya selain yang kita bicarakan soal eh, harga bahan pokok, yang masalah klasik yang pertama adalah masalah pembuangan sampah. Karena mau tidak mau ini adalah ibu kota Sulawesi Utara. Ini kota Manado ini dibutuhkan kota yang bersih dan penataan sampahnya salah satu harus baik. Baik karena wajah sulut ada di Manado. Ada di Manado. Jadi kan seperti kita ketahui bersama bahwa tempat pembuangan sampah di Sumompo sebenarnya sudah over capacity ya, sudah tidak memenuhi syarat lagi sehingga membutuhkan tempat pembuangan akhir sampah yang baru yang dikelola dengan baik. Kemudian kota ini eh, harus ditata untuk mode transportasinya. Boleh dikata kota ini terselamatkan dalam tanda kutip dengan ada pandemi ini, sehingga kemacetan jauh berkurang. Tapi kalau dia dalam keadaan normal sekali, pasti yang salah satu yang menjadi keluhan utama adalah em, mode transportasi kita atau kemacetan lalu lintas. Dan perlu Bung Andre juga ketahui bahwa yang model-model mikrolet yang transportasi tradisional kita ini kan usia-usianya paling muda sekarang 2022 dan sebenarnya untuk kelihatan dalam Ya, suatu kota sudah tidak terlalu sudah tidak menarik lagi, sudah tidak menarik sehingga ya, butuh usulan-usulan dari kita sebagai masyarakat dan butuh keberanian daripada wali kota yang baru untuk mengeksekusi ini. Bagaimana kota Manado ke depan sehingga ketika pasca pasca krisis ini kita memang betul-betul siap menjadi kota modern yang mampu untuk menampung akan wisatawan. Karena mungkin ke depan salah satu peluang daripada kota Manado adalah menjadi eh, kota wisata. Dia kota transit lah. Misalnya orang mau ke Boltim, Bolmong, mau ke Sangihe, mau ke Bitung, dia pasti datang dulu di Manado. Sehingga kota Manado ini dia punya penataan harus baik, banyak hal dia harus baik. Saya kira itu eh, perlu ada masukan dari Indonesian Observer ya. Kira-kira bagaimana pendapat dari Bung Andre? ya. Kalau berangkat dari visi misi program ARS kan kemarin yaitu Manado Maju dan Sejahtera, Maju dan bahkan ada tagline-nya untuk Manado yang lebih baik. Tentunya tidak bisa lari daripada visi ini sebenarnya ya, karena mindset dari pemimpin kita ini kan menyerap aspirasi publik juga sebenarnya, yang mana bahwa Manado ini harus menjadi kota jasa, kota perdagangan, dan tadi Bu Mas bilang pariwisata ya. ya, Ini menjadi selling point dari kota Manado. Nah, kota yang modern ini harusnya menjadi ada 3 layak harusnya kalau menurut pandangan kami, yaitu pertama layak huni, kemudian dia layak tuju, dan ketiga adalah layak bisnis ya. Pertama layak huni dalam hal ini ya tentu kota ini harus nyaman. ya, Orang mau tinggal mau menghuni kota ini harus merasa nyaman ya. Tentu sosial budayanya itu baik ya, pergaulan kotanya bagus, kotanya tertata rapi ya. Kemudian tentu layak layak tuju, dalam hal ini wisata ya, wisata. Bagaimana kota ini akan menjadi tujuan wisata kalau dandanannya kurang kurang menarik enak ya, dilihat, ya kurang enak kurang dilihat. menarik Betul. ya kan. Nah, kota ini harus didandan Bung Aswin, baik dari sistem misalnya jalannya, jangan ada lubang-lubang, kan saya lihat masih banyak jalan-jalan utama yang masih berlubang. Kemudian sistem drainasenya, sistem pedestrian, kemudian taman kota ya, baik yang ada di pinggir-pinggir jalan maupun ada tempat-tempat khusus yang memang menjadi pusat rekreasi untuk warga kota. Ini perlu ada ya, perlu ada untuk kota yang layak huni dan layak tuju tadi ya. Kemudian untuk kota yang layak bisnis ini, karena ini Manado akan menjadi kota jasa dan pusat perdagangan, ya tentunya pemerintah harus mampu memotong atau menghilangkan, mengamputasi high cost ekonomi yang terjadi. Misalnya pungli-pungli, perizinan-perizinan yang sebenarnya harus ada ya kan. Nah, ini yang penting sebenarnya Bung Aswin, supaya Manado memang betul-betul menjadi kota yang hidup, kota yang bergerak. Nah, di era pandemi ini kan kota enak bisa mati Bung Aswin.
Betul, ya. betul, betul. Karena kita harus menyelamatkan ekonomi kita juga, dan saya kira pemerintah saat ini, khususnya pemerintah pusat itu sudah melaksanakan itu, pemerintah provinsi juga sudah melaksanakan itu. Penyekatan harus ada, itu penting juga. Tetapi kota harus tetap bergerak, kota harus bergerak. Kalau tidak, perekonomiannya akan cenderung mati, ya, dan tentunya ini berdampak pada kesejahteraan warga kotanya, Bung Aswin. Saya kira itu. Jadi dengan kata lain ya Bung Andre, memang hal-hal yang saya katakan tadi ya, memang masalah sampah, masalah penataan kota, memang walaupun tetap harus diperhatikan, walaupun yang utama tentunya yang menjadi program nasional adalah bagaimana melawan pandemi COVID-19 ini kan, itu yang utama kan, itu kan sudah menjadi program nasional. Ya. Tentu bagaimana Indonesia ini dan NADO bagian dari Indonesia tentu bagaimana melakukan perlawanan terhadap COVID-19, itu yang pertama. Dan dalam hal yang utama ini tentu tidak mengabaikan yang hal-hal yang sudah kita diskusikan tadi, mengenai kemacetan, kemiskinan, pengangguran, dan yang mengenai kesehatan ini. Apakah kita hanya mengikuti yang di nasional atau perlu ada, kalau Bung Andre melihat, ada tidak solusi yang lain atau ada mekanisme yang lebih baik sehingga Kota Manado ini misalnya bersih daripada pandemi COVID-19, atau ada hal-hal lain sehingga boleh menjadi percontohan minimal di Indonesia Timur di bidang kesehatan atau di bidang kalau sekarang penanganan COVID. Kalau sekarang Bung Aswin, kita boleh bersyukur bahwa Manado saat ini sudah masuk di zona orange. Dalam hal ini resikonya turun ke resiko sedang. Ya, kemarin risiko yang tinggi. Pertanggal 8 Mei kemarin pun angka total positif kita di Kota Manado ya di 5.298, yang sembuh itu 1.309, meninggal 190. Nah, yang aktif sekarang ini, yang aktif artinya masih terpapar 3.799. Artinya kita masih posisi sedang, jangan dulu langsung lengah ini, Bung Aswin. Ya, walaupun ekonomi harus bergerak, masyarakat boleh bermobilitas di dalam kota, ya, dalam kota untuk bekerja misalnya, ya. Tetapi tetap harus dijaga ini, protap kesehatannya harus tetap dijaga, jangan sampai kita lengah. Dan ini kan sudah menjadi new normal bagi kita sebenarnya, Bung Aswin. Kalau kemana-mana kan harus pakai masker ya. Saya juga tiap hari harus pakai masker ini. Iya. Jadi tidak perlu mengurung diri di rumah, tetap beraktivitas seperti biasa, tapi ketat dalam menjalankan protap kesehatan. Protap harus. Iya, masing-masing harus. Begitu juga di pusat-pusat perbelanjaan atau di tempat-tempat publik misalnya. Nah, ini para pemilik misalnya restoran, toko, hotel itu harus ketat dalam melaksanakan ini supaya hotel boleh beroperasi, restoran boleh beroperasi, mal boleh beroperasi, tetapi pengunjungnya itu dan pekerjanya itu terjamin keamanan kesehatannya, itu kira-kira. Nah, tadi saya lupa Bung Aswin, pertanyaan tentang waste management dalam arti pengelolaan sampah tadi. Ini penting. Tadi saya mau singgung tadi sebenarnya, karena masuk ke kota jasa ini, jasa dan pariwisata, kalau pengelolaan sampahnya buruk, saya kira ini lari wisatawan kita. Ini kan mumpung karena pandemi memang wisatawan memang turun. Tapi kalau sudah masuk masa normal, kemudian pengelolaan sampah kita masih buruk, sama seperti yang di awal tahun kemarin terjadi siaga atau darurat sampah, ya. Ini menjadi tamparan keras buat kita. Nah, ini mumpung masih era pandemi begini, benar-benarlah pemerintah kota ini. Nah, kemarin ada yang wacana pembangunan tempat pengolahan sampah di Iloilo, Wori ya, itu kan program pekerjaan pemerintah dikoordinasi oleh pemerintah provinsi. Manado dalam hal ini dengan beberapa kota kabupaten yang lain kan hanya sebagai collecting ya, mengumpul sampah dan membawa ke tempat pengolahan sampah yang ada di situ. Tapi memang
yang ada di kilo 3 ya, kalau kilo 3 di Sumompo itu memang harus lebih dioptimalkan lagi itu Bung Aswin. Karena itu harus dirombak total itu di situ. Tidak boleh itu juga harus ditinggalkan begitu saja. Itu harus dikelola juga Bung Aswin. Karena saya kira ada mismanagement di situ. Sampahnya terlalu ditumpuk akhirnya jadi seolah-olah sudah tidak tempat. Padahal kan di daerah belakang sebelah itu kan masih ada kesalahan pembebasan lahan di situ Bung Aswin. Kalau menurut cerita-cerita teman-teman, ada kesalahan pembebasan lahan yang harusnya bukan di wilayah sebelah yang menumpuk ini, tapi harusnya di belakang sana, tapi yang tereksekusi berbeda. Nah ini harus hal teknis ya, direview lagi ini. Nah kemudian di sisi hulunya, ini kan hilir. Di hulunya harus dikerjakan secara terintegrasi maksudnya. Nah di situ ada penggerakan, ini harus ada gerakan sosial. Baik ibu-ibu PKK, karena sampah konsumsi rumah tangga itu di angka 62% Bung Aswin. Artinya yang besar itu konsumsi rumah tangga, produksi rumah tangga. Produksi rumah tangga. Nah, ibu-ibu PKK mungkin lewat tim penggerak PKK yang baru ini harus menggerakkan dasawismanya untuk ada sosialisasi yang masif sebenarnya. Kemudian di kurikulum anak sekolah, betul di kurikulum anak sekolah kita itu perlu masuk itu manajemen buang sampah, ya. Supaya pengolahan sampah ini terintegrasi baik di hulu maupun di hilir, ya. Kalau di Jepang sana kan sudah termanajemen dengan baik, kapan orang buang sampah, bahkan sampahnya ditaruh di tas plastik kantong warna apa, ya kan, sudah ada jenis-jenis sampahnya. Nah kita mungkin perlu Kota Manado mungkin perlu digalakan itu sampai ke tingkat anak-anak mungkin ini. Karena tadi sampah industri rumah tangga itu di angka 60% sekian. Nah ini perlu menjadi perhatian khusus ya, saya kira. Bung Andre, tentu banyak hal lagi yang perlu kita perbincangkan ya untuk memberikan masukan kepada pemerintahan yang baru, pemerintahan AARS ini. Tapi waktu juga lah yang memberikan batasan pada kita untuk bincang-bincang kita. Tapi setidaknya kita sudah memberikan gambaran kepada pemerintahan yang baru, termasuk pada Tribuners di rumah masing-masing. Kira-kira hal-hal apa yang menjadi persoalan di Kota Manado dan membutuhkan penanganan yang mendesak. Minimal di bincang-bincang ini dengan Bung Andre selaku founder Indonesian Observer, kita sudah mendapatkan, sudah dapat melihat hal-hal apa yang membutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat Kota Manado untuk menata Kota Manado ke depan yang lebih baik. Karena seperti dikatakan tadi bahwa Kota Manado ini adalah wajah daripada Sulawesi Utara, sehingga membutuhkan menjadi kota yang baik, kota pariwisata, kota jasa ya, kota jasa yang baik. Dan yang perlu juga kita ingat bahwa ke depan kita akan berjalan, bahkan mulai saat ini kita sedang berjalan dengan kondisi yang tidak normal, sehingga membutuhkan pemerintah yang luar biasa, pemerintah yang sangat hebat untuk menopang akan Kota Manado ini sehingga menjadi lebih baik. Dan tadi kita sudah ingatkan juga bahwa kuncinya adalah salah satu adalah sinergitas. Sinergitas dari pemerintahan ini harus benar-benar terwujud, baik dengan pemerintah provinsi, dengan pemerintah pusat, bahkan sinergitas dengan kabupaten kota yang lain, sehingga sama-sama maju, sama-sama menjadi lebih baik. Dan untuk menutup akan bincang-bincang ini, mungkin ada closing statement dari Bung Andre untuk para Tribuners, dipersilakan. Baik, terima kasih. Bung Aswin, mungkin yang perlu menjadi pekerjaan besar kita bersama sebenarnya, bukan cuma dari pemerintah kota, ya, tapi masyarakat juga, bagaimana dapat melakukan secara bersama-sama apa yang menjadi harapan-harapan kita untuk menjadi Manado yang lebih baik tentunya, baik dari dalam hal pengolahan sampah, kemudian mungkin moda transportasi yang kalau kemarin Pak Andre sempat menyampaikan gagasan untuk ada moda transportasi yang berbasis rel, ya, berbasis rel, mungkin di wilayah jalan-jalan utama, kemudian mobil-mobil yang tadi yang sudah tidak layak beroperasi atau mungkin yang mikrolet itu menjadi mobil di jalur-jalur pengumpan yang keluar kota itu, ya, mungkin
Dia lebih ke arah ke sana, sehingga masyarakat itu memang betul-betul memanfaatkan moda transportasi massal, ya, supaya terjadi efisiensi, ya, efisiensi dan efektivitas. Nah, ini menjadi pekerjaan kita bersama sebenarnya dan harus ditunjang oleh warga Kota Manado, baik pemilik juga termasuk pemilik kendaraan, Mas Win. Ya, kalau tidak ada kesadaran untuk melakukan itu ya kan agak susah untuk mengeksekusinya. Ya, maka ini perlu ada kerjasama dari semua pihak tentunya, warga kota, pemerintah, birokratnya, supaya bahu membahu untuk bekerja keras. Ini harus kerja yang bersama-sama, gotong royong, Bung Aswin. Harus kerja gotong royong, nggak bisa hanya parsial saja. Nah, sehingga kira-kira itu menjadi bisa tereksekusi dengan baik dan kurang lebih 2 tahun, 3 tahun ini sudah bisa dapat terasa perubahan yang didambakan itu sebenarnya. Supaya Manado menjadi lebih baik lagi, maju dan sejahtera tentunya. Isi kantong orang Manado itu tebal, Bung Asin, supaya daya belinya masyarakat itu besar, ya, supaya tergerak ini ekonomi kita ini, ya. Ini kira-kira menjadi harapan kita. Bung Aswin langsung tersenyum kalau bilang kantong tebal kan. Nah, pasti ini menjadi harapan semua kita masyarakat Kota Manado. Begitu kira-kira. Terima kasih Bung Andre Mongdong yang sudah menerima undangan kita secara virtual ya, untuk bincang-bincang secara virtual. Ya, Bung Andre dari Indonesian Observer, dan kita akan bertemu lagi mungkin di kesempatan yang lain dengan bincang-bincang dengan tema yang berbeda. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang kurang lebih hampir 1 jam sudah setia untuk mendengarkan akan bincang-bincang ini. Terima kasih dan selamat tunggu bekerja buat pemerintah berikut. Kota Manado. Ya, merdeka, Bung Aswin. Merdeka. Sudah ini? Hah? Sudah? Sudah, aman. Thank you. Aman? Aman, sudah. Ribut, orang ada batola roda itu di sebelah, Sudah ribut aman, sekali. dapat dengar.